Hai, ketemu lagi di channel saya. Saya Mike. Di video kali ini saya mau bahas sedikit tentang komputer. Sebetulnya saya cuma mau cerita aja sih. Bagaimana saya migrasi sistem C.2 saya dari HDD atau hard disk drive ke SSD, solid state drive, tanpa harus install ulang operation systemnya. Caranya ternyata mudah banget. Meskipun saya bukan expert, tapi boleh lah ya berbagi ilmu. Ya, semoga berguna buat semuanya. Teman-teman yang pernah nonton video-video saya yang dulu mungkin udah tahu bahwa saya sering bilang kalau komputer saya itu udah cukup tua. Prosesor Intelnya itu masih generasi 2 ya, sedangkan sekarang tuh udah generasi 10 gitu. Saya pakai i5 2500 yang basically sudah 8 tahun lebih umurnya, tapi masih bisa lari kencang dan masih sangat stabil gitu. Jadinya ya saya belum nemu alasan kuat untuk build PC baru alias upgrade gitu ya. Tapi awal Desember kemarin PC saya tuh tiba-tiba susah nyala. Beberapa hari sebelumnya itu tombol powernya itu kalau dipencet-pencet kadang 2-3 kali, kadang 10 kali gitu baru nyala. Nah hari ini maksudnya waktu awal Desember itu ya, hari itu saya pencet-pencet terus itu nggak mau nyala juga. Akhirnya saya bongkar bagian switch-nya ya, saya buka gitu. Ternyata emang switch-nya juga nggak berfungsi gitu ya. Saya cek nggak ada solderan yang putus, bingung juga ini kenapa ya. Dan masalahnya di komputer ini tuh ada kerjaan yang belum beres. Masih ditunggu sama klien gitu. Jadi saya harus segera benerin komputer ini. Dan waktu itu kondisinya lagi zona merah ya di mana-mana. PSBB dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk pergi-pergi juga kayaknya nggak mudah gitu ya. Dan saya ngerasa datang ke toko servis komputer itu bukan ide yang baik gitu ya. Jadi akhirnya setelah mempertimbangkan banyak hal, pokoknya jadinya saya memutuskan setengah upgrade komputer gitu. Yang saya beli itu casing baru, PSU baru, power supply unit, dan SSD. Semuanya beli online, dikirim ke rumah gitu ya. Tapi sebetulnya motherboard, prosesor, RAM, 2 buah hard disk yang isinya totalnya 3 tera, sama GPU, graphic processing unitnya itu masih yang lama, masih yang ya 8 tahun itu gitu. Jadi intinya saya cuman mindahin motherboard dan teman-temannya dari casing lama ke casing baru. Ditambahin fan RGB lah, biar agak norak-norak gimana gitu. Tapi senang juga lihatnya kayak lihat akuarium gitu. Nah, seperti yang teman-teman tahu sejak SSD dipakai menjadi standar baru di kancah perkomputeran gitu ya. Padahal ini tuh dibikin tuh udah dari tahun 80 kalau teman-teman cari research-nya gitu ya. Flash memory itu dibikin tuh dari tahun 80 sebetulnya. Semua orang sadar bahwa bottleneck dari speed adalah sebetulnya bukan di RAM atau prosesor atau yang harus digedein gitu ya. Tetapi di kecepatan storage atau media penyimpan data ya. Urusannya terkait soal kecepatan baca tulis data. Bahkan ada expert yang bilang, ini ekstrim ya, lebih baik pakai Intel i3 dengan SSD daripada i5 atau i7 tapi masih pakai hard disk gitu ya. Karena kecepatannya beda banget. Nah, sesignifikan itu perbedaannya hard disk sama SSD. Nah, jadi SSD itu ada beberapa macam tergantung dari konektornya ya. Sebenarnya ada SATA, mini SATA, pokoknya banyak tuh ya. Tapi yang dikenal orang itu sebetulnya 2 lah gitu ya. Yang umum dikenal nih untuk orang awam gitu ya. Yaitu yang pertama tipe SATA yang ukurannya kecil sebesar hard disk 2,5 inch. Nah, kayak begini nih gambar ini ya. Dan satu lagi tipe M2 yang tipis kecil kayak gini gambarnya nih. Nah, tipe M2 juga sebetulnya ada 2 macam. M2 SATA atau M2 NVMe. Nah, saya stop dulu deh. Karena takut kepanjangan jelasin tipe SSD macem-macem gitu ya, technical gitu ya. Padahal video ini bukan soal itu. Saya nggak mau terlalu jadi bahas itu karena
bukan expertnya juga. Kalau kamu mau tahu tipe-tipe SSD lengkap gitu ya, saran saya sih mending teman-teman cek videonya Om Deddy Irfan di channel Jagat Review. Nah, saya juga nontonnya di situ. Bahas SSD tuh lengkap dari A sampai Z. Bagus banget lah. Linknya saya taruh nanti di deskripsi di bawah ya. Oke. Intinya ketika teman-teman mau beli SSD itu harus ngecek di motherboard kamu itu supportnya itu konektor SSD apa gitu. Karena SSD SATA yang biasa itu meskipun udah lebih cepat dari HDD ya, tapi SSD tipe konektor yang M2 itu jauh lebih cepat lagi gitu ya. Jadi perbandingannya kalau yang SSD SATA itu sekitar 5 kali lipat lebih cepat dari hard disk biasa ya, hard disk yang kepingan. Tapi yang M2, SSD yang tipe M2 itu 5 kali lebih cepat dari yang SSD SATA. Jadi jauh banget gitu ya. Nah, sebetulnya di sini konektor SATA-nya nih yang jadi bottleneck speed-nya. Tapi segi positifnya komputer lama macam punya saya ini ya masih bisa mencicipi teknologi SSD karena ada SATA itu, port SATA itu ya. Nah, ini bisa dilihat perbandingannya kira-kira kayak gini nih gambarnya ya. Nah, makanya sayang kan kalau ternyata di motherboard komputer teman-teman itu sudah ada konektor untuk M2, tapi kamu belinya yang SATA, ya kan jadi buang uang lah gitu. Belinya langsung yang M2, yang cepat sekalian gitu. Nah, berhubung di motherboard saya yang sudah agak berumur ini, belum ada port M2-nya. Nggak support lah M2 gitu ya. Ya jelas saya nggak akan beli SSD yang konektornya M2, saya beli yang konektor SATA. Sebetulnya kalau mau dipaksa-paksa pakai SSD yang konektornya M2 itu bisa sih pakai M2 adapter ya, dipasang ke PCI Express gitu. Tapi kalau motherboardnya memang basically udah nggak support dari awalnya, emang udah nggak support gitu ya, karena ya teknologinya juga belum sampai situ ya waktu itu ya. Terus kita paksain lah dalam tanda kutip, ya what's the point gitu. Di forum yang saya baca malah ada yang bilang speednya bakal sama dengan SSD SATA yang standar gitu ya. Jadi saya pikir ya beli aja dulu SSD SATA yang biasa. Itu pun sudah upgrade ya karena kecepatannya itu 5 times faster gitu. Baca tulisnya ya dari hard disk. Jadi kalau nanti saya udah upgrade motherboard baru saya pakai SSD yang M2. Ya itu pertimbangan saya lah. Nah, setelah beli tentu dipasang ya di CPU ya. Pastikan teman-teman tahu cara bongkar CPU-nya ya, dan pastikan teman-teman juga punya kabel SATA yang kayak gini nih guys gambarnya nih. Ya kalau nggak ada ya gimana mau nyambung sama motherboardnya ya kan. Nah kalau listrik kabelnya itu pasti ada dari PSU ya, bentuknya yang seperti ini nih, teman-teman bisa lihat gambarnya. Nah setelah dipasang maka akan muncul partisi baru tuh. Cara migrasi sistemnya ternyata mudah banget guys. Saya juga nggak nyangka ternyata semudah itu. Caranya adalah dengan cloning disk. Nah, kalau di saya itu case-nya saya cukup cloning partisi C aja di sistem ya. Kan sistem semua di C. Karena di hard disk saya itu ukurannya 1 tera kan. Itu nggak perlu di cloning semua juga karena saya hard disk itu saya bikin beberapa partisi yang isinya ada yang data gitu ya. Tapi sistem itu di C.2. Nah, software yang saya gunakan itu adalah Macrium Reflect. Ini software gratis tapi powerful ya. Buat saya sih ini bagus banget softwarenya. Buat kamu yang mau migrasi sistem dari hard disk ke SSD, download software ini di situs resminya ya. Ntar linknya saya taruh di deskripsi ya. Setelah download, buka dan kayak gini nih tampilannya nih. Teman-teman tinggal pilih bagian ini, clone this disk. Nah, lalu pilih partisi mana yang mau diklon. Kalau saya ya tentu C.2 ya, itu partisinya. Tinggal dicentang aja. Yang nggak mau diklon ya di uncheck gitu ya. Lalu pilih disk destination-nya, yaitu partisi baru SSD yang baru kita pasang itu ya. Pastikan size SSD kamu lebih besar daripada use space di storage C.2 kamu. Ya kalau bisa lebih besar dari partisinya juga lebih oke sih gitu ya. Jangan sampai kurang. Nanti error. Setelah itu tinggal next. Dan tungguin aja.
Punya saya itu hanya 51 menit. C.2 saya itu sebesar 250 giga. Berhasil di cloning dengan sukses. Gitu. Nah, langkah selanjutnya setelah selesai di cloning adalah kamu booting dari SSD. Nah, kalau tadi kan sebelumnya kamu pasti booting dari hard disk kamu, ya kan? Dari C.2 yang sebelumnya kan. Nah, sekarang kamu ganti bootingnya itu dari SSD kamu. Jadi si motherboard akan mulai menjalankan operation system dari SSD gitu ya. Gimana caranya? Restart aja komputer kamu dan masuk ke BIOS. Gimana caranya masuk ke BIOS? Kalau teman-teman nggak tahu, waktu lagi restart itu kalau di PC ya, saya pencet delete, del, berulang-ulang aja saya pencet gitu ya. Kalau laptop beda lagi ya, ada yang pencet F2, ada yang pencet F12, ada yang pencet F10, F4, atau mungkin delete juga. Tergantung manufaktur laptopnya apa gitu, tergantung merek apa. Nanti masuk BIOS, tampilan BIOSnya juga bisa beda-beda. Tergantung merek motherboard kamu apa dan BIOSnya itu versi berapa gitu. Yang pasti kamu harus cari pilihan boot priority ya. Cari pilihannya lah, apa istilahnya boot priority atau booting from apa gitu ya. Tapi di sini yang saya kenal tuh istilahnya boot priority. Diubah dari booting pertamanya itu kan hard disk yang tadi ya. Diubah jadi ke SSD gitu. Lalu save dan exit dan komputer nanti akan restart lagi. Dan kalau komputer masuk ke Windows dengan lancar, maka ya cloning kamu sukses. Berhasil. Yang saya alami adalah itu, cloning sukses, berhasil. Kenapa tahu sukses? Karena ini udah berjalannya sebulan lebih lah. Sebulan lebih dan normal semua, nggak ada masalah. Semua software bisa dibuka, semua program itu nggak ada masalah sama sekali. Persis seperti dulu aja, cuma lebih cepat. Booting saya juga jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pokoknya parah deh, sebelumnya itu booting saya itu 6 menit. Booting saya itu 6 menit. 6 menit itu, jadi kalau saya nyalain komputer, sampai komputer bisa digunakan ya. Dia udah nggak loading gitu ya. 6 menit. Udahlah, pokoknya. Kalau yang ini, less than 1 minute. Setelah ganti SSD. Dibilang lama, ya mungkin teman-teman ada yang cuma 10 detik gitu selesai bootingnya. Tapi buat saya sih, ini udah jauh lebih cepat, kurang dari semenit tuh ya. Perbedaannya langsung kerasa ya. Booting jauh lebih cepat. Komputer saya ini jadi kayak muda lagi gitu ya. Buka program lebih cepat. Dan copy data selama masih di C.2 itu cepat banget ya. Tapi hard disk yang sebelumnya yang 3 tera itu saya tetap pakai di PC saya. Tapi dia fungsinya jadi penyimpanan data aja gitu. Dan kalau saya ada pekerjaan, saya kerjakan dulu di C.2 karena kan space-nya masih banyak tuh. Nah, jadi masih sisa banyak. Jadi saya kalau kerjaan itu saya kerjain di C dulu supaya baca tulis datanya cepat gitu ya. Setelah kerjaan beres dan saya nggak akan akses lagi datanya. Ya mungkin nanti lama kapan mau dibuka lagi. Nah itu data semua saya move ke hard disk yang 3 tera itu sebagai penyimpanan gitu. Nah sekarang pertanyaannya mungkin buat kamu yang pakai laptop yang mungkin udah lama ya, udah 6 tahun, 7 tahun gitu ya. Atau ya 4-5 tahun gitu ya. Tapi prosesornya itu udah i5 atau i7 gitu ya. Tapi terus sekarang kamu ngerasa kok lemot gitu ya. Nah mungkin bisa mempertimbangkan juga beralih ke SSD gitu ya. Caranya cek aja di laptop kamu, buka bagian belakangnya dan lihat hard disk laptop kamu itu pakai konektor apa. Feeling saya untuk laptop yang masih pakai hard disk ukuran 2,5 inci itu pasti portnya SATA deh, pasti. Berarti kamu bisa beralih tuh ke SSD yang SATA gitu ya. Atau pilihan lain pakai optical drive-nya kamu tuh, DVD-ROM. Kan laptop-laptop lama masih ada DVD-ROM-nya kan. Nah itu bisa ditukar tuh. DVD-ROM-nya dicopot, modulnya ditukar pakai SSD gitu. Nah, karena DVD-ROM juga, optical drive DVD-ROM itu kan portnya pakai port SATA juga. Jadi bisa. Lah, lagi sekarang juga DVD-ROM itu udah jarang banget dipakai kan. Semuanya udah serba cloud sekarang kan, cloud computing, minimal kalau tukar data juga pakai flash disk. DVD-ROM tuh udah makin ketinggalan sih. Nah, untuk mengganti optical drive, kamu tuh harus menggunakan semacam housing ya.
Kayak gini nih gambarnya. Untuk SSD kamu yang dikenal sebagai drive caddy. Istilahnya itu drive caddy. Ini modulnya persis sama ukurannya dengan modul optical drive laptop kamu. Jadi kamu pasangin SSD kamu di situ, atau ya hard disk atau apapun lah ya. Kan ukurannya 2,5 inci itu sama ya, hard disk dengan SSD. Masukin situ, terus kamu masukin seperti pasang optical drive aja. Nah, jadi tapi nanti dia dibaca sebagai media penyimpanan. Kalau misalnya kamu nggak ada optical drive gitu, kamu kan pasti ganti hard disknya kan. Sebelum kamu bongkar, ya di-cloning dulu. Di-cloning dulu menggunakan hard disk enclosure tuh kayak gini nih. Kayak apa? External case gitu buat hard disk 2,5 inci. Dan ini kan portnya USB ya. Jadi nanti colokin aja ke USB ke laptop. Lalu cloning tuh dengan Macrium Reflect dengan cara yang tadi saya bahas di atas. Bedanya kalau kamu mau mengganti seluruh hard disk laptop kamu dengan SSD, maka kamu harus cloning itu seluruh disk, seluruh partisi kalau kamu ada partisinya ya. Kalau nggak, ntar data kamu ketinggalan di hard disk lama kalau kamu cuma cloning C, ya kan? Setelah beres cloning, baru kamu lepasin hard disk laptop kamu dan ganti dengan SSD yang ukuran form factor-nya tuh sama loh. Mirip banget. Hard disk 2,5 inci sama SSD 2,5 inci. Jadi pasti muat lah di laptop kamu. Nah, yang harus diingat itu jangan lupa kamu harus beli SSD yang ukuran size storage-nya sama, minimal sama atau lebih besar dari size hard disk laptop kamu sebelumnya. Kalau laptop kamu sebelumnya 1 tera, ya kamu 1 tera beli SSD-nya. Kalau 500 GB ya beli yang 500 GB gitu. Atau beli lebih besar gitu ya. Basically kalau kamu mau bongkar-bongkar sendiri begini ya, saran saya cek tutorial gitu ya. Dan be extra careful ya, karena ini artinya kan resiko tanggung sendiri. Gitu. Kecuali kamu bawa ke tempat servis, pasangin dong SSD gitu kan. Ya dia kan punya teknisi di sana, dia ngerti kan. Tapi kalau memang mau bongkar sendiri ya penting lah untuk menyerap informasi sebanyak mungkin sebelum kita bongkar gitu. Jadi jangan bongkar baru baca gitu. Wah, tuh gawat. Karena nanti salah bongkar lah, apalah, ada yang patah, wah ribet lah. Jadi kalau memang mau bongkar ya pastikan teman-teman udah fully informed gitu, sudah punya informasi yang cukup lengkap lah gitu ya. SSD itu sekarang makin murah. Prediksi saya itu ke depan bakal makin murah gitu. SSD yang size besar itu akan semakin terjangkau harganya. Kalau dulu SSD yang 250 GB aja harganya berapa tuh? Sekarang murah banget, 300.000 dapat. Nah, jadi sebetulnya itu aja sih yang saya mau cerita sambil ngeteh ya. Kalau teman-teman ada yang punya masukan lain atau yang belum saya sebut di sini, boleh tulis di komen di bawah. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, boleh di-share, di-like. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe ke channel ini karena saya akan banyak bahas hal tentang gadget, tentang gambar. Basically, saya cerita apa yang jadi kesukaan saya sih. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.